kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menanyakan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Saya mohon, saya minta dan memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk menolak pengunduran diri Gus. Suara netizen, apa kata netizen, membahas kasus permasalahan sosial terbaru dan viral. Sun Haji ingin presiden tolak permintaan Gus Miftah. Pakar ekspresi menjelaskan hal ini. Sebelumnya di media sosial viral mengenai Bapak Sun Haji, seorang penjual ST, diduga dihina oleh Gus Miftah dan berakhir dengan permintaan maaf dari Gus Miftah. Dan sebagai rasa tanggung jawabnya, Gus Miftah mengundurkan diri dari staf khusus Kementerian Prabowo Subianto. Kali ini Sun Haji menangis meminta agar Bapak Presiden Prabowo menolak permintaan pengunduran diri dari Gus Miftah. Dia sangat merasa bersalah sekali. Dan bagaimanakah pakar ekspresi menjelaskan ini? Dan bagaimana pula komentar netizen Indonesia mengenai hal ini? Sebelum kita melihat apa kata netizen, apa pendapat mereka, suara netizen, suara Anda, suara kamu, kita simak dulu video berikut ini. Ini sebelum kita tentukan nangis benar apa enggak, kita perlu sebuah landasan faktual, bukan cuman kayaknya beneran nih nangis, atau ya ini pasti nangisnya tulus atau nggak tulus, kan kita nggak tahu kalau cuman berdasarkan kayaknya, kan gitu. Perlu kita ketahui dulu nangis yang tulus itu kan basisnya apa. Nangis itu ada empat. Nangis itu ada 4. Nangis marah, nangis sedih, nangis takut, atau nangis bahagia, kan gitu ya. Nah, masing-masing itu punya penanda. Misalnya nangis marah itu ada tarikannya yang di sekitar bibir, sekitar dua alis. Nah, nangis bahagia itu ada di samping bagian sisi kepala, ada tarikannya di antara hidung sama bibir gitu. Sedih juga ada garisnya segala macam gitu. Nah, penampakan yang si dokter yang satu ini tidak menampilkan semuanya gitu. Dia tidak menunjukkan penanda spesifik apakah itu nangis, apakah itu sedih, apakah itu marah, apakah itu bahagia, apakah itu takut, itu nggak muncul. Dan itu satu. Artinya saya tidak melihat bahwa ini nangis masuk dari 4 bagian ini. Jadi nggak ada emosi di dalam tangisnya itu. Yang jelas satu di antara 4 ini. Ya mungkin ada lagi nangis terkejut gitu misalnya gitu. Kalau ada gitu suatu hari ditemukan gitu, ya nggak tahu lah ya gitu. Tapi yang jelas nggak ada salah. Ya artinya kalau misalnya saya nggak punya sebuah emosi tertentu dan saya menangis, berarti saya punya sebuah agenda tertentu dalam tangisan tersebut, kan gitu ya. Itu satu. Kedua, yang lebih meyakinkan lagi, orang yang misalnya gini, contoh senyuman yang formalitas atau senyuman basa-basi lah, itu bisa kelihatan dengan kalau misalnya tersenyum, terus mas Kirti apa kabar? Oh baik, senyum gini, terus berapa saat hilang, kan gitu. Segala sesuatu yang formalitas, segala sesuatu yang dibuat-buat, yang tidak berdasarkan emosi, hilangnya cepat. Nah, coba perhatikan dari ketika video tersebut dari awal, ketika Pak ini nangis, gitu ya, dari muka biasa, terus kemudian dia mengerut gitu, dan mengerut ini bukan bagian dari penanda perasaan sedih loh ya. Sedih itu bukan kerutan di sini munculnya, di tempat lain, bagian lain dari wajah yang beda muncul, bukan di situ. Mengkerut gitu, terus dia berkata-kata, kemudian dia melap, tapi yang dilap itu bagian tengah sini, bukan bagian ujung mata kita atau ujung mata kanan, ya. Kemudian habis itu begitu selesai, balik normal. Tangisan real itu nggak hilang dengan sangat cepat, hilangnya lama, karena emosinya turunnya juga naiknya juga berproses,
turunnya juga lama gitu. Ini enggak, terlalu cepat, naiknya terlalu cepat, turunnya terlalu cepat. Jadi kalau buat saya nggak tahu ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar dari beliaunya. Saya nggak tahu apakah itu ada intimidasi kah, ataukah ada sebuah katakanlah motor rayu kah gitu. Kayak buat saya ini kebanyakan jadinya kayak drama Korea aja gitu loh, ya. Dan apakah ini benar-benar nangis karena emosi? Jawabannya tidak, emosinya nggak ada. Apakah ini kemudian emosi real, nangis real? Jawabannya tidak. Terlalu cepat naik dan terlalu cepat turun hilangnya, gitu. Jadi itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat bersama, gitu loh. Nggak bisa nggak bisa arang-arang. Kalau misalnya enggak itu nangis beneran, ya dasarnya apa kan gitu ya? Ada yang ngotot. Jadi buat saya masyarakat tuh sudah banyak yang tahu bahwa banyak sekali drama-drama yang dibuat oleh pihak-pihak tertentu, apakah itu terhubung kepada penguasa, apakah mungkin pihak-pihak lain yang punya kepentingan, tapi yang jelas ini saya lama-lama merasa merasa muak gitu dengan kondisi ini semua, karena dianggapnya seluruh rakyat itu sekarang gitu loh istilahnya. Kita ya kalau mau drama agak pintar, keren dikit gitu loh. Aktor-aktornya kita nggak bisa bilang duga-duga, tak fair dong, nggak duga-duga gitu ya. Kan memang matanya ngelihat ke arah agak bawah gitu memang. Tapi bisa jadi dia memang orang yang misalnya nggak terlalu nyaman berhadapan misalnya dengan saling menatap mata atau ada kamera di depannya. Bisa jadi itu. Karena ini nggak kelihatan, nggak ada sebuah penanda spesifiknya, nggak fair buat kita komentar. Kan gitu caranya. Saya mengajak Indonesia, kalau misalnya sebel sama satu orang juga, ya jangan membuat kita jadi berlaku tidak adil terhadap orang itu juga. Dia penanda bahwa dia menangisnya itu tidak berbasis emosi, terus terlalu cepat hilangnya. Jadi kalau disimpulkan dari hasil analisa tersebut, ini adalah bukan tangisan real gitu misalnya. Itu karena ada penandanya tadi. Tapi kalau masalah mata ya kita jangan dong gitu loh. Kan kita nggak tahu benerannya di depannya itu gimana. Yang namanya nangis ya keluar mata. Sedih tulus nggak harus keluar. Tapi kan seperti saya bilang tadi, penanda sedihnya nggak keluar. Artinya apa? Ujung sedihnya nggak ada, air matanya nggak ada, tapi ditampilkan mau nangis. Nah, itu kan jadi bisa bilang bahwa ya kalau main drama bisa yang aktor lebih pinter gitu loh maksudnya. Kalau mau drama sekalian, gitu. Jadi rakyat juga terlibat. The Power of Netizen. Jangan pandang enteng netizen. Kekuatan netizen plus 62 dalam menggerakkan isu atau mengikuti perbincangan yang ada di media sosial tidak perlu diragukan lagi. Banyak peristiwa besar dalam negeri ini yang berhasil dibongkar, dikuliti, dibuka, dan berakhir dengan gemilang. Tonton video lengkapnya di channel cumi-cumi.com. Baik, saatnya kita lihat apa kata netizen plus 62. Suara netizen, apa kata netizen? Kami hanya menyampaikan beberapa suara netizen saja. Untuk selengkapnya kamu bisa langsung ke channel cumi-cumi.com. Baik, kita akan masuk ke suara netizen. Suara Anda, suara kamu. Yang pertama ada dari Dwi Suhamiati 3834. Mudah-mudahan Pak Suhanji melihat video di YouTube ini dan dia bisa mengerti biar nggak dihujat netizen, karena netizen udah nggak percaya sama Miftah mendapat 38 respon. Biarin saja mundur, sebagai pemimpin harusnya memberi contoh nyata dalam menghargai orang lain. Ini disampaikan netizen Kristiana Sunarti 7744 dan mendapat 1 balasan, 82 respon. Dari suara netizen @irwansyah 9772, saya mengingatkan kepada Bapak Sun Haji agar tetap sederhana, jangan banyak cakap, hati-hati blunder Pak. Ini mendapat respon 97 respon dan 6 balasan. Dari suara netizen @ancancer, lebih baik berdiam diri saja Pak, putuskan saja komunikasi dengan
tim Miftah. Kalau dicari bilang saja tidak ada di rumah. Tanpa bantuan Miftah pun sudah banyak orang-orang baik ingin umrohkan Bapak. Modal usaha sudah diberi, modal usaha berikan saja untuk anak-anak Bapak, cukup menikmati masa-masa tua bersama keluarga. Semua yang diberi itu lebih dari cukup. Hidup tenang, damai-damai saja, tidak usah lagi ikut campur urusan Miftah. Ini nasihat yang bagus dari suara netizen @cancer ya, dan mendapat 93 respon, 6 balasan. Suara netizen @rindang wirawati 4601, astagfirullahaladzim Pak, yowes masalah biarkan berlalu mungkin ya, sampean ra usah kakehan atau spekulasi Pak, mangke sampean malah ketimpa musibah kados Agus yang disiram air keras itu. Wes Pak, ojo nyungoke, maafkan ini kalau salah baca ya, masukannya menyesatkan. Sudah, maafkan Pak Miftah ya, sudah, masalah selesai, hiduplah sebagaimana biasanya. Kalau bisa donasi atau bantuan yang diterima ada juga yang diinfakkan atau disumbangkan sedikit-sedikit buat orang yang susah atau sesama manusia, tetangga mungkin atau saudara Anda. Semoga Bapak bisa benar-benar bersyukur, makin didekatkan sama Allah SWT, amin. Dan ini mendapat 52 respon dan 2 balasan. Berikutnya dari @frestiardiani 2591, udah Pak, lebih baik diam aja, nggak usah bikin drama baru daripada nanti hujatan netizen ntar nangis beneran loh. Ini disampaikan oleh Frestiardianti ya, mendapat 102 respon dan 10 balasan. Dan seorang netizen @yanika8s, Pak Suhanji biarkan aja, nggak usah nangisi Pak Miftah gara-gara mundur. Pak Suhanji serahkan saja pada netizen. Pak Suhanji lebih baik mikirin diri sendiri dan keluarganya sendiri. Mendapat 23 respon. Seorang netizen @inkasatriani 6419, Pak Suhanji nangisnya kayak dibikin-bikin, dipaksa padahal nggak bisa nangis. Nasi udah jadi bubur Pak Suhanji, biar saja semuanya jadi pelajaran buat semua, khususnya para pejabat. Biar hati-hati kalau bicara, jaga lidah, jaga lisan, jaga ucapan. Mendapat 67 respon dan 2 balasan. Dan yang terakhir dari Queen_NI83, sudah diam aja Pak Suhanji, hiduplah dengan tenang, Allah sudah memberi Bapak rezeki yang berlimpah dari perantara orang-orang baik yang peduli sama Bapak. Jangan sampai jadi bumerang dan masalah kehidupan Bapak. Dengan masalah kehidupan Bapak mungkin nggak usah ikut campur urusan Gus Miftah lagi. Belajarlah dari peristiwanya Agus, jangan sampai orang baik tersebut kecewa sama Bapak. Mendapat 7 respon. Tampaknya semuanya menyarankan yang terbaik buat Pak Suhanji untuk kembali aja fokus sama pekerjaannya. Dan banyak juga yang mengaitkan dengan Agus. Oke, baik, demikian pembahasan kali ini. Bapak Suhanji ingin presiden tolak permintaan Gus Miftah. Pakar ekspresi telah menjelaskan. Bagaimana komentar kamu? Kamu sendiri yang dapat menilainya. Ayo tulis komentar kamu, apakah kamu sama dengan netizen yang sudah disampaikan tadi atau kamu punya pendapat yang berbeda. Jangan lupa subscribe dan like agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari Suara Netizen. Suara Anda, suara kamu. Sampai jumpa.